Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Nastiti Prameswari, absen 12 dari 11 MIPA 5. Yang pertama kita bahas adalah pengenalan virus. Ciri-ciri virus. Virus bisa bersifat seperti benda hidup, contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Yang kedua, virus bisa bersifat seperti benda mati, contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernafas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel. Yang ketiga, berukurannya sangat kecil, yaitu antara 20 sampai 300 nanometer, dan hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini DNA dan RNA. Selanjutnya ada bentuk virus. Bentuk virus yang pertama berbentuk batang, contohnya TMV. Yang kedua berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru, contohnya rhabdovirus. Yang ketiga berbentuk bulat, contohnya HIV. Yang keempat berbentuk filamen atau benang. Yang kelima berbentuk polihedra. Yang keenam berbentuk seperti huruf T, contohnya bakteriofag. Selanjutnya ada struktur virus. Pertama, kepala. Kepala bagian dalam mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Untuk virus bakteriofag, kepalanya berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya DNA. Yang kedua, kapsid. Kapsid merupakan serubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid terdiri dari beberapa bentuk sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Yang ketiga, ada asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki virus hanya satu, yaitu DNA dan RNA. Asam nukleat ini yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Yang keempat, leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Yang kelima, ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang. Selanjutnya ada perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus dikenal dengan istilah replikasi atau perbanyakan diri. Bagi virus, sel inang merupakan sumber energi untuk sintesis protein. Perkembangbiakan virus dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan lisogenik. Daur litik. Terjadinya daur litik disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Adapun tahapan pada daur litik yaitu adsorpsi, penetrasi, sintesis, replikasi, pematangan, atau peratikan dan lisis. Selanjutnya ada daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang, membentuk profag. Saat sel inang yang mengandung profag tersebut membelah diri, barulah profag akan diwariskan ke sel berikutnya. Adapun tahapan pada daur lisogenik adalah adsorpsi dan infeksi penetrasi, penggabungan dan pembelahan sintesis. Selanjutnya, ada cara hidup virus. Virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya, jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati melainkan mengkristal. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang. Cara virus mengenali inang yaitu menggunakan sistem Locke atau kesesuaian. Berdasarkan jenis, sel inang dibagi menjadi dua, kisaran inang luas, kisaran inang sempit. Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang, contohnya virus flu burung bisa menginfeksi unggas, babi, dan manusia. Sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja, contohnya virus flu hanya menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan dan virus bakteriofag hanya bisa menginfeksi bakteri Escherichia coli. Penularan virus dari satu inang ke inang yang lainnya bisa melalui udara, lendir, air, darah, atau melalui perantara seperti nyamuk. Selanjutnya, ada klasifikasi virus. Pertama, klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Terdapat dua kelompok virus dalam klasifikasi ini, yaitu virus berselubung, yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein, contohnya poxivirus, herpesvirus, togavirus. Kedua, virus telanjang, yaitu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya, contohnya papavirus, adenovirus, picornavirus, dan reovirus. Yang kedua, klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Terdapat 5 kelompok virus dalam klasifikasi ini, yaitu virus dengan 32 kapsomer, contohnya parvovirus, virus dengan 60 kapsomer, contohnya picornavirus, virus dengan 72 kapsomer, contohnya papavirus, virus dengan 162 kapsomer, contohnya herpesvirus, virus dengan 252 kapsomer, contohnya adenovirus.
Yang ketiga, klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Berdasarkan jenis sel inangnya, virus dikelompokkan menjadi 4, yaitu virus penyerang bakteri, virus penyerang tanaman, virus penyerang hewan, dan virus penyerang manusia. Yang keempat, klasifikasi virus berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Virus tipe 1 memiliki DNA utas ganda dan reproduksinya dengan cara replikasi. Virus tipe 2 memiliki DNA utas tunggal dan reproduksinya dengan cara replikasi. Virus tipe 3 memiliki RNA utas ganda dan reproduksinya secara replikasi. Virus tipe 4 memiliki RNA utas tunggal dan reproduksinya secara replikasi. Virus tipe 5 memiliki RNA utas tunggal dan reproduksinya secara replikasi. Virus tipe 6 memiliki RNA utas tunggal dengan DNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Virus tipe 7 memiliki RNA utas ganda dengan RNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Selanjutnya ada penyakit yang disebabkan virus. Adapun penyakit yang disebabkan virus baik pada manusia, hewan, tumbuhan adalah sebagai berikut. 1. Cacar variola disebabkan oleh virus jenis orthopoxvirus. Campak disebabkan oleh morbivirus. AIDS disebabkan oleh HIV. Flu disebabkan oleh virus influenza. Flu burung disebabkan oleh HPAIV. Rabies disebabkan oleh rhabdovirus. Tetelo disebabkan oleh virus NCD. Mosaik disebabkan oleh TMV. Selanjutnya ada virus corona. Latar belakang virus corona. Pandemi coronavirus 2019-2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa pandemi penyakit coronavirus 2019. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Setelah beberapa orang mengalami pneumonia tanpa sebab yang jelas dan prosedur perawatan dan vaksin yang diberikan ternyata tidak efektif, kemunculan penyakit yang diduga berhubungan dengan pasar grosir makanan laut Huanan yang menjual hewan hidup. Virus corona ini memiliki beberapa gejala ringan seperti sakit tenggorokan, batuk, demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, pilek, kesulitan bernapas, itu kasus yang parah. Orang yang berusia lanjut dan orang yang memiliki gangguan medis lainnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung lebih rentan untuk mengalami gejala yang parah. Penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Mitigasi bencana virus corona. Pertama, pengenalan protokol penanganan virus corona. Jika masyarakat merasa tidak sehat dan mengalami gejala seperti demam, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, gangguan pernafasan, diimbau untuk beristirahat atau bila keluhan berlanjut maka segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang harus dilakukan saat ke fasilitas pelayanan kesehatan yaitu gunakan masker, ikuti etika batuk atau bersin yang benar, serta tidak menggunakan transportasi massal atau umum. Kedua, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melakukan screening pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19. Jika tidak memenuhi kriteria PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan PDP COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan yang siap untuk menangani didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung diri. Di RS rujukan, spesimen PDP diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien berada di ruang isolasi. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika negatif, akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, akan dinyatakan COVID-19. Sampel akan diambil setiap hari dan akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Jika Anda dalam keadaan sehat, namun memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara transmisi lokal COVID-19, maka lakukan self-monitoring. Dan apabila merasa pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, maka segera lapor ke petugas kesehatan dan periksa ke fasilitas pelayanan masyarakat. Menanggapi secara bijak saat ada stigma di masyarakat tentang virus corona,
itu dapat melawan stigma dan membantu tidak menyakiti orang lain dengan memberikan dukungan sosial. Mengatasi stigma dapat dilakukan dengan mempelajari dan berbagi fakta. Mengkomunikasikan fakta bahwa virus tidak menargetkan kelompok ras atau etnis tertentu, dan bagaimana sebenarnya COVID-19 menyebar dapat membantu menghentikan stigma. Ini adalah beberapa pencegahan COVID-19. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun merupakan cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Yang kedua, jangan menyentuh hidung, mata, dan mulut. Yang ketiga, masak daging hingga matang. Yang keempat, tutup mulut saat batuk dan bersin sesuai etikanya. Yang kelima, social distancing.